Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi seluruh peserta didik dalam rangka pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar, di mana materi tersebut merupakan materi dalam kompetensi dasar 3.1 atau KD 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sedangkan KD 4.1-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Pada pertemuan sebelumnya, telah Ibu sampaikan mengenai program yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika selama 1 semester atau bahkan mungkin 1 tahun ke depan. Jadi kalian sudah mengetahui kompetensi dasar apa saja yang harus kalian kuasai. Kemudian di dalamnya juga kalian bisa mengetahui perkiraan materi per KD-nya itu selesai pada bulan apa. Dan kemudian KBM atau ketuntasan belajar minimal per KD-nya pun kalian sudah mengetahui. Jadi minimal kalian harus mencapai KBM tersebut. Hari ini kita masuk ke materi pertemuan pertama. Kita pilih saja materinya. Adapun pertemuan pertama ini memiliki tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat 1. Mengamati penggunaan bilangan tentang bilangan yang disajikan dalam bentuk berpangkat bulat. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat. Baik, kita lihat. Ada kegiatan mari kita amati. Ibu mau mengajak kalian untuk mengingat kembali pelajaran ketika di sekolah dasar, yaitu mengenai FPB dan KPK. Sebelum kalian menentukan FPB dan KPK, umumnya kalian mencari dulu faktorisasi dari bilangan yang ditentukan atau dimaksud. Bagaimana caranya? Kalian masih ingat tentunya dengan pohon faktor. Nah, Ibu pada kali ini tidak akan menggambarkan pohon faktornya, tapi Ibu langsung tuliskan faktorisasinya. Misalnya, kita mencari faktorisasi dari 12, maka dengan pohon faktor, ya, kalian bisa coba sendiri di rumah. Didapatkan faktorisasi dari 12 adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 3. Atau bisa ditulis sebagai 2 pangkat 2 dikalikan 3. Faktorisasi 18. Setelah menggunakan pohon faktor juga, didapatkan faktorisasinya adalah 2 dikalikan 3 dikalikan 3. Atau bisa juga ditulis sebagai 2 dikalikan 3 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi dari 36 dengan menggunakan pohon faktor didapatkan 2 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 3. Atau bisa ditulis sebagai 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Kalau kalian perhatikan dari 3 faktorisasi ini, ada bentuk yang berbeda dengan bilangan bulat yang selama ini kita ketahui, yaitu di mana ada bentuk 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 inilah yang merupakan contoh dari bilangan berpangkat. Jadi ketika kalian di sekolah dasar pun sebenarnya sudah mengenal atau mengetahui ada yang disebut sebagai bilangan berpangkat. Namun pada saat itu kalian belum tahu maknanya apakah itu bilangan berpangkat
Bilangan berpangkat adalah penyederhanaan bentuk perkalian berulang. Di sini Ibu tekankan ada perkalian berulang. Suatu bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak beberapa kali. Kalau kita lihat lagi dari contoh faktorisasi 12, di mana 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Maka dituliskan sebagai 2 pangkat 2. Dalam faktorisasi 18, 3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali, maka dapat ditulis sebagai 3 pangkat 2. Sedangkan pada faktorisasi 36, 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali, dan 3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, maka dituliskan sebagai 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Sehingga bentuk umum bilangan berpangkat, ya secara umumnya, kita bisa tuliskan sebagai A pangkat N. Di mana A pangkat N ini adalah tadi perkalian berulang dengan dirinya sendiri sebanyak beberapa kali. Karena pangkatnya adalah N, maka A dikalikan A dikalikan A sebanyak N kali. A pangkat N. A disebut sebagai bilangan pokok atau bilangan dasar atau basis. Sedangkan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Nanti pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengenal nantinya akan ada 3 jenis bilangan berpangkat, yaitu bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Kalau kalian mendengar atau melihat kembali ada kata-kata bilangan positif, bilangan negatif, dan 0, tentunya kalian akan teringat pada materi di kelas 7, yaitu mengenai bilangan bulat. Di mana bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0, atau disebut sebagai bilangan netral. Ibu mau kalian untuk melihat ya, atau memperhatikan kedua bentuk bilangan berpangkat. Keduanya tampak serupa, tampak sama, tapi yang Ibu tanyakan di sini adalah apakah kalian dapat melihat perbedaan dari kedua bilangan berpangkat tersebut? Nah, kalau iya, apa saja perbedaannya? Kita lihat di sini perbedaannya. Yang pertama adalah dari bilangan dasar atau bilangan pokok atau basisnya. Kalau kita lihat di sini perbedaannya adalah pada tanda dalam kurungnya. Nah, inilah yang sebenarnya membedakan cara membaca dan maknanya. Pada contoh pertama, penulisan seperti ini tanpa dalam kurung, dibacanya adalah negatif 3 pangkat 4. Yang artinya negatif, kemudian dalam kurung, 3-nya kita pangkatkan 4 atau 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Dengan kata lain, penulisan seperti ini, negatif 3 pangkat 4, sebenarnya adalah negatif dalam kurung 3 dipangkatkan 4. Sehingga bisa kelihatan bahwa bilangan dasarnya adalah 3. Sedangkan bentuk yang kedua, dengan dalam tanda dalam kurung, negatif 3-nya ada di dalam kurung, dibacanya adalah negatif 3 dipangkatkan 4. Sesuai dengan definisi bilangan berpangkat, negatif 3 dipangkatkan 4 artinya adalah negatif 3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Ini adalah uraiannya. Nah, sehingga bilangan dasarnya bisa langsung kita ketahui bahwa bilangan dasar dari bentuk bilangan berpangkat ini adalah negatif 3. Jadi sudah jelas perbedaan pertama terletak pada bilangan dasar atau bilangan pokok atau basisnya. Bentuk pertama basisnya adalah 3, sedangkan bentuk kedua basisnya adalah negatif 3. Jadi,
perbedaan penulisan, ya, itu bisa menjadi beda makna. Lanjut, perbedaan yang kedua, yaitu hasil bilangan berpangkat. Maknanya berbeda tentunya menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau kita lihat, bentuk pertama, negatif 3 pangkat 4, jadi sudah Ibu uraikan, ya, menjadi seperti ini. Kita selesaikan dulu operasi yang ada tanda di dalam tanda dalam kurung. 3 dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan 3. 3 dikalikan 3, 9, dikalikan 3, 27, dan dikalikan 3, 81. Kemudian dikalikan dengan negatif. Maka menjadi negatif 81. Untuk bentuk yang kedua, negatif 3 dipangkatkan 4, sesuai dengan definisi bilangan berpangkat, tadi juga sudah Ibu uraikan, menjadi bentuk seperti ini. Kita ingat kembali materi di sekolah dasar yang pernah kalian dapatkan mengenai bilangan bulat, dan materi pada kelas 7 mengenai bilangan bulat juga, ya, bahwa bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif, kemudian dikalikan bilangan negatif menjadi bilangan negatif, dan bilangan negatif dikalikan bilangan negatif menjadi bilangan positif. Kemudian 3 dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan 3, hasilnya adalah 81. Sehingga bentuk pertama menghasilkan hasil negatif 81, sedangkan bentuk yang kedua menghasilkan hasil 81. Apakah keduanya berbeda? Jelas. Meskipun sama-sama ada angka 8 dan 1 atau 81, tetapi di sini ada tanda negatif yang artinya adalah berbeda. Ya, dimana kalau kita ingat lagi mengenai garis bilangan, negatif 81 berada di sebelah kirinya 0, dan 81 pada garis bilangan berada pada sebelah kanan 0. Kita perhatikan bentuk lainnya. Ada 2 bentuk. Ibu masih sama menanyakan apakah kalian dapat melihat perbedaan dari kedua bentuk bilangan berpangkat tersebut? Jika iya, apa perbedaannya? Kita lihat persamaannya dulu ya. Kalau kita lihat di sini negatif 2-nya sama-sama ada di dalam kurung. Ya, sehingga persamaannya adalah bilangan dasar atau bilangan pokok atau basisnya adalah sama-sama negatif 2. Sedangkan perbedaannya sudah jelas terlihat di sini. Pangkat atau eksponen untuk bentuk pertama adalah 3. Ya, di mana 3 merupakan bilangan ganjil. Ingat kembali apa yang sudah kalian dapatkan di SD dan di kelas 7 mengenai bilangan ganjil. Ibu akan review sedikit. Ibu akan mengingatkan kalian kembali apa itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang memiliki sisa bukan 0 jika dibagi 2. Contoh tadi ini 3, ya, 3 merupakan bilangan ganjil. Kalau kalian ditanya apakah 3 bisa dibagi 2, ya, maka jawabannya adalah bisa, bukan tidak bisa. Tetapi pertanyaan lanjutannya adalah jika 3 adalah bilangan ganjil kemudian dibagi 2, berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 1. Karena 1 dikalikan 2 adalah 2. Sedangkan ini 3, berarti masih ada sisanya 1. Begitu juga dengan 5, contohnya. 5 termasuk bilangan ganjil, bukan? Nah, kalau 5 ini kita bagi 2, maka hasilnya adalah 2. 2 dikalikan 2, 4. Sedangkan tadi pertanyaannya adalah 5 dibagi 2, berarti masih memiliki sisa 1. Yang 1 itu bukan 0 kan ya? Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan bilangan ganjil. Sedangkan bentuk yang kedua, pangkat atau eksponennya adalah merupakan bilangan genap, yaitu 4. Bilangan genap, ya, sesuai dengan definisinya adalah bilangan bulat yang memiliki sisa 0. 4 merupakan bilangan